PBSI, obrolan seru seputar kuliah dan fenomena sosial. Pada podcast kali ini kita akan membahas tentang seputar masalah anak kos, tentang bagaimana cara dia mengelola uang atau kesehariannya lah. Nah, untuk itu saya undang narasumber kita hari ini, yaitu bisa perkenalkan nama narasumber kita. Perkenalkan, nama saya Teti, saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Buton. Jurusan PGSD semester 5. Apa kabarnya nih Teti hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Bagaimana perasaan Teti selama tinggal sendiri, kan sudah semester 5. Otomatis kosnya kan sudah lama. Ya. Bagaimana sih perasaan Teti selama tinggal sendiri? Ya sepi lah, Sepi, rindu sama keluarga. tapi kan harus kuliah Ya, bagaimana juga harus teruskan pendidikan demi masa depan. masa depan dan keluarga begitu. Oh, betul. Nah, mengapa sih ambil jurusan PGSD? Karena ada dorongan dari orang tua. Oh, dari orang tua, bukan dari keinginan sendiri. Setelah ada dorongan dari orang tua, dan saya yakin bahwa pilihan orang tua yang terbaik. Oh, betul sekali. Nah, kan sebelum mengambil jurusan PGSD itu, Teti cita-citanya jadi apa sih? Cita-citamu atau jurusan yang pengen ambil itu sebelumnya apa? Memang dari awal PGSD atau bagaimana? Tidak, kan awalnya saya mau ambil jurusan administrasi. Tapi karena orang tua. Karena orang tua maunya jurusan PGSD, Jadi harus ambil PGSD. Nah, kan Teti ini kan kuliah di Bau-Bau. Iya. Tinggal di rumah atau kos? kos Kos di mana nih? di samping kampus. Kampus UNB. Iya, kampus UNB. Dan dekat Oh toh. iya kan. Jadi anak kos kan banyak pengeluaran yang harus diambil. Nah, bagaimana sih pendapat jadi anak kos itu, bagaimana perasaannya? Ih, jadi anak kos itu susah. Kok susah? Karena jauh dari orang tua. Oh iya betul. Perasaan hidup sendiri jauh dari orang tua tuh Teti bagaimana? Ya, Pasti sedih kan? sedih lah. Rasa rindu itu setiap hari saya rasa. Setiap hari. Tapi kan sekarang sudah ada HP. Iya, kita bisa PC. Nah, selama menjadi anak kos itu bagaimana sih Teti perasaannya atau hikmah selama menjadi anak kos itu bagaimana menurut Teti? Atau ada nggak hal yang Teti rasakan yang belum pernah rasakan selama menjadi anak kos? Dulu kan sama tinggal sama orang tua, belum kuliah. Jadi kalau soal makan itu kan saya tinggal tunggu saja orang tua yang cari. Orang yang pikir, kita kan tinggal orang tua yang pikir. apalagi kita perempuan kan tinggal, kalau mereka tinggal beli misalnya beli ikan, kita cuma pergi masak, habis itu makan. Kita cuma olah dia saja. Orang tua yang Bikin mereka yang beli, mereka yang Beli. mengelola atau uang begitu. kalau untuk di anak kos sekarang, kalau untuk saya tuh yang sudah ngekos, yang dulunya kita cuma tahu olah makanan, sekarang kita harus cari sendiri. Sebelum kita harus cari supaya kita juga bisa makan. Kan menjadi anak kos juga kita diajarkan untuk hidup mandiri begitu. Apa-apa sendiri, dari mengelola uang, sehariannya sendiri. Apapun itu harus kita takar, uang harus ditakar, makanan. Oh, betul sekali. Dari semua intinya, karena kan anak kos itu kan seperti kita hidup tinggal sendiri. Jadi apa-apa kita harus yang mengatur begitu. Harus pintar-pintar mengatur keuangan. Nah, kan biasanya kan dalam 1 bulan itu Teti dikirim uang berapa sih? Bisa nggak cerita sedikit? Saya dikirimkan uang ini 3 kali 1 bulan. Dalam 1 bulan. Pertama untuk bayar uang kos Oh, uang kos. Oh, kosnya itu berapa per bulan? 500 500. Oh, kos itu sendiri atau sama teman? sendiri. Kos sendiri. Jadi Ya. kalau sendiri itu 500. Ya. Yang kedua kadang 400, 400. kadang 300. Oh, untuk biaya kehidupan. Ya, Selain dari uang kos. Kadang saya dikirimkan 4 atau 300 itu. Ini ya itu Intinya totalnya dalam per bulan itu berapa kalau dijumlahkan? paling banyak
1.400.000 lah. Ih, banyak juga ya. Nah, kan Teti ini kan saya tanya-tanya di temannya Teti kan katanya dari sekian mereka Teti yang paling hemat katanya. Iya kan? Iya, saya tanya teman-teman Teti. Nah, bagaimana sih cara menghemat atau menyusun keuangan untuk jangka panjang dalam kehidupan sehari-hari Teti? Kalau kita dikirimkan 200 atau 300 kita Nah. harus bagi 2. Oh, bagi 2. Oh, caranya Teti itu bagi 2. Nah, Iya. yang bagian pertama untuk Yang apa? pertama kita belikan untuk bahan pokok kebutuhannya kita. Yang kedua? Karena kita simpan. Oh, untuk disimpan. Nanti untuk kita setelah bahan atau beras kita habis di kos. Oh, untuk simpanan. Nah, Untuk simpanan. Yang pertama kan misalkan bagi 2 atau yang pertama untuk membelanjakan apa yang kurang. Apa yang kurang dalam Nanti kos. habis yang dikurang itu nanti ambil nih uang yang dibagi ambil lagi. Oh, begitu. Ya. Nah, apa sih yang dilakukan jika uang bulanan Teti itu tidak mencukupi? Kan biasanya tidak tiap bulan kita dikirimkan uang itu pasti cukup, pasti kan ada di mana kita dikirimkan pasti tidak cukup. Jadi bagaimana Teti mengatur begitu supaya uang itu bisa digunakan dalam jangka yang cukup? Pertama toh Nah. kita hindari banyak tongkrongan begitu. Oh, betul. Jangan terlalu banyak nongkrong. Iya, betul. Nongkrong kan pasti Ya. apa-apa beli Iya, atau betul, begitu. keluar uang. Kedua nih, yang pertama nongkrong, kedua Jangan terlalu banyak makan makanan ringan. oh, betul sekali kan kadang kalau di kos kan kadang pasti kalau bosan pengen makan sesuatu tiba-tiba pergi beli cemilan. Iya, tapi jangan keseringan juga. Boleh sekali-sekali tapi jangan keseringan. Beda beli yang penting-penting saja. Kalau saya itu kan kalau pegang uang itu kan saya tuh kalau pegang uang susah sekali kendalikan diri begitu. Contoh misalnya kalau saya lihat sesuatu yang pengen saya beli begitu susah sekali. Nah, karena teman-teman Teti kan Teti orangnya hemat. Bagaimana sih Teti mengatasi godaan atau sesuatu yang Teti pengen beli? Pernah nggak begitu? Pernah kejadian? Ada pernah. Tapi kan namanya juga kita anak kos, kita harus tahan-tahan diri lah begitu untuk membeli seperti pakaian. Kalau satu sudah cukup ada beras sama bahan pokok lainnya, tidak usah beli yang lain-lain. Kalau mau beli snack atau lauk lah begitu, sekali-sekali lah, jangan juga yang mahal-mahal atau keseringan begitu. Tapi keseringan. kan susah begitu kita. Kalau untuk saya kalau saya tuh susah begitu kontrol diri. Kalau tiba-tiba saya pengen makan misalkan, saya pengen makan ayam geprek begitu. Sekali saya kontrol padahal uang tinggal misalkan sisa 50 nih, tapi tiba-tiba kepikiran saya pengen makan ayam geprek, tetap saya beli karena susah sekali saya kontrol. Bisa, tapi kan jangan keseringan juga. Sekali-sekali lah beli makanan yang mahal begitu. Sekali misalkan sudah sekali cukup sekali saja beli, nanti lain kali nanti ada uang lagi baru beli begitu. Bagaimana nih cara memotivasi diri untuk terus belajar menghemat menjadi anak kos dalam pengelolaan uang? Kalau tadi kan hemat kalau jadi. Saya kan cuma tahunya dikirimkan uang. Oh iya, juga kerja. Hanya kerja. kau minta uang. Jadi saya pikir-pikir saya juga harus hemat-hemat supaya tidak banyak pengeluaran dalam setiap bulannya itu. Kan orang tua saya juga dia cari uang untuk saya, untuk keluarga. Betul sekali. Bukan hanya kita yang untuk biaya, mungkin ada adik. Iya. Kan ada juga adik saya yang sekolah sudah alia. Oh, alia SMA. Iya. Lama lagi pasti nanti dia kuliah. Atau memang Teti ini dari dulu atau memang kepribadian Teti itu hemat atau bagaimana? Dari SMA sih hemat. Dari SMA hemat. Sampai ke bawah kuliah. Karena tidak sih Teti kan jadi anak kos itu tinggal sendiri, pegang uang sendiri. Nah, apalagi kalau kita ke pasar kan pasti ada hal-hal saja yang kita lihat, contohnya lihat baju, kita pengen beli atau bagaimana. Pernah nggak Teti tergoda tentang itu? Pernah.
Pas saya dikirimkan toh, Mm-mm. saya belanja semua kebutuhan kos. Pas pulangnya dari belanja, saya heran. Kenapa uang susah segini? Padahal yang dibeli kan yang Padahal penting saja. yang dibeli banyak sekali kebutuhan kos dari bahan dapur, Bahan dapur, alat bahan- mandi. Berarti ada yang seperti contohnya seperti skincare itu. Cuma body saja. Oh, tadi tidak pakai skincare. Tidak. Seperti Fire kah, Garnier. Tidak, Fire tidak, Garnier tidak. Tidak ada krim-krim gitu. Jadi kalau ke kampus bagaimana? Saya pakai beda tabur saya ke kampus. Pakai Oh, beda tabur saja. Hmm. Nah, jadi kalau ke pasar itu hanya beli yang makanan pokok saja, Iya. kebutuhan sama mandi. Iya. Oh. Tapi tiba-tiba uangnya tinggal segitu begitu. Pernah toh uang ke 50 50.000. bisa saya pakai 2 minggu. Beli apa kan kan kalau tinggal di sini mie saja kan harganya 3.000. Kalau 50.000 dalam jangka 2 minggu itu Kan sudah ada bahan-bahan Oh, pokok sudah yang ada. sudah dibeli Ah. tadi itu. Jadi sisa uang itu tinggal 50. 50.000. Nah, jadi kan bisa hemat, sudah ada Oh, misalnya perlengkapan di kos begitu. misalnya kalau ada yang kurang ambil saja Ah, sedikit saja. Ih, tapi dua minggu itu 50 tidak masuk akal saya. Bisa karena kan kos dia dekat, jadi tidak buang ongkos untuk ojek lagi. Oh iya, mungkin karena sudah ada bahan-bahan. Iya, sudah ada bahan-bahan, alat mandi sudah lengkap. Pernah nggak sih Teti mengalami kesulitan selama menjadi anak kos? Kesulitan apa? Pas uang lagi tipis-tipisnya, Iya, uang tipis-tipisnya. baru bahan pokok dia sudah menipis juga tuh. Jadi Mau tidak mau kita harus belikan uang yang sedikit itu, yang tipis-tipis itu tuh bahan pokok punya kita seperti beras, minyak. Kesulitan itu yang kesulitan saat saya ngekos toh, yaitu lauk punya nasi. Lauk nasi. Di kilo 5 ini kan dia jarang yang jual makanan yang sudah jadi. Jadi kita harus turun lagi ke kilo 4, jalan kaki, turun naik gunung. Baru capeknya, ya ampun. Kenapa tidak naik ojek atau kendaraan gitu? Ojek ongkos yang lagi. ongkos lagi. Pulang balik kan 10 bisa kita beli ikan itu 2 hari. Kita Oh makan. iya, betul sekali. Jadi betul ini kata teman-temannya Teti itu bisa dibilang hemat. Masya Allah. Katanya teman-temannya sendiri nih. Tadi kan sudah semester 5, jadi anak kos itu sudah 2 tahun. 3 tahun lebih lah. Nah, jadi kan sudah terbiasa mungkin atau ada hal yang belum terbiasakan dalam tinggal atau kos sendiri. Alhamdulillah sudah terbiasa. Sudah terbiasa. Lebih ini. Nah, kalau kuliah itu pasti sering pulang kampung nggak atau tidak? Mungkin kalau ada libur. Ada libur panjang saja. Kenapa kan kuliah kan biasanya tidak 1 minggu full? Karena kan kampung saya jauh di Kalidupa. Kalau PP, kalau pulang balik toh 600. Ongkos. Iya, 600 ongkosnya. Itu pun kalau tinggal misalkan nih 1 minggu kan masuk 3 hari. Nah, jadi sisa 4 hari. Iya. Kalau pulang balik kan ongkos lagi. Iya, ongkos Jadi lagi. tidak pulang. Lebih baik kita belikan kebutuhan kos saja yang 600 itu. Oh iya, banyak juga tuh yang Banyak. 600.